Halo, halo, halo. Oke, San. Kita setahun yang lalu, lebih dari setahun yang lalu, udah nyampaikan ke teman-teman bahwa untuk belajar mode akro bagi pemula itu seperti ini. Dan kita sekarang udah hampir 2 tahun, San. Hampir 2 tahun belajar akro dan kita kemampuan kita seperti itu. Kami pengen sekali Anda, teman-teman, jauh lebih bagus dari kami. Gimana caranya? Kita sharingkan cara cepat untuk belajarnya gitu, San. Nah, menurut kita nah, drone itu kan sebelum ini ya, drone tuh macam-macam, San. Buat teman-teman yang pemula ya, ini kayak drone drone tuh ada yang drone fotografi kayak ini DJI juga macam-macam sekarang, ada yang DJI FPV juga. Ya, kemudian DJI, kemudian ini drone yang buat akro, buat racing atau freestyle. Ini yang Whoop, ini yang 3 inci, ini yang 5 inci. Ada juga yang lebih besar, 7 inci gitu, San. Cuman kalau kita fokusnya memang ke 5 inci aja gitu. Dan ke freestyle. Yang kita sharingkan ke teman-teman, untuk modal dasar kita belajar akro itu, kita belajar akro karena mode akro ini paling sulit. Dan kami mencontohkan kepada Anda, pada teman-teman, bahwa kita dalam kondisi yang udah tua, Bapak udah 50 San. Kita bisa itu dengan hanya online loh. Hanya online. Itu ada 3 San yang kita harus kuasai. Pertama itu kita harus bisa ngerakit, ya kan? Rakit atau betulin ya. Kemudian kita bisa tuning, dan yang ketiga kita bisa nerbanginnya gitu. Dan untuk nerbanginnya supaya teman-teman cepat belajarnya, kita berdasarkan pengalaman kita dulu, kita belajar dari pre-rider nih. Kita belajar dari tutorialnya Joshua Bardwell, bisa dilihat ya. Ini Joshua Bardwell tutorialnya banyak. Lihat ke sini. Tuh, ini how to fly a FPV quadcopter atau racing drone. Ini banyak step-stepnya dari nol, dari kita dulu sama sekali nggak bisa. Dari 0 sampai bisa nerbangin di simulator gitu. Anda bisa lihat di di playlistnya. Jadi lihatnya itu playlist ya, lihat playlistnya punya Joshua Bardwell, belajar ke beliau aja gitu. Kemudian setelah kita bisa di simulator, kita kemudian aplikasi, San. Setelah kita bisa ngerakit gitu, bisa tuning, kemudian kita aplikasi. Dan banyak tutorial bagaimana menerbangkan drone. Kalau untuk level dunia, kami sendiri suka gayanya ini Raymond FPV. Ini bisa dilihat Raymond FPV ya. Raymond FPV dia punya ini trik tutorial how to FPV freestyle, trik tutorial tuh. Ada tutorial dari yaw flip, backward jumping, combo flip, sliding in, sliding out, helio hang time, banyak. Itu pelajari gitu. Udah setelah kita bisa simulator tapi San ya. Nah, mengenai berapa lamanya kita sampai bisa, kita pernah nanya dulu teman-teman. Kata teman-teman ada yang bilang 3 bulan gitu, ada yang lebih cepat dari itu. Dan mohon maaf ya, mohon maaf, itu jawaban pemula, jawaban yang belum pernah nerbangin drone racing. Kalau yang udah pernah, itu jawabannya beda. Kebanyakan teman-teman kita yang udah pengalaman tuh jawabnya sekitar 4 tahun. Bubi IPP yang kita belajar ke dia waktu di wawancara di Rotor Riot, dia jawabnya 4 years. Jadi untuk kita bisa drone racing ini sekitar 4 tahun. Kata KBBPP katanya 6 bulan, tapi kita bukan 6 bulan, karena kita lebih ini ke ininya red rib untuk satu manuver aja, San. Satu manuver misalnya power loop atau kita mau belajar backward. Satu manuver itu belajarnya 4 bulan. 4 bulan, San. Itu wajar, menurut kita wajar itu 4 bulan untuk satu manuver, dan fokus di situ sebelum bisa jangan coba yang lain dulu gitu, dan coba di simulator dulu gitu. Jadi untuk satu manuver aja 4 bulan, San. Jadi wajar kalau secara umum normalnya itu sampai kita merasa bisa itu 4 years, 4 tahun gitu. Kemudian setelah itu jika kita sudah merasa bisa, ya kita bisa ikut racing kayak MCK FPV ini. Beliau memang pilot. Tapi kalau kita sendiri, kita memang senangnya freestyle, bukan racing. Karena kita ya Pak udah tua mungkin, apain sih balap-balap. Jadi kita freestyle aja. Ini buat freestyle. Ini contoh buat freestyle. Nih, yang buat freestyle itu ininya frame-nya gimana, San? Lebih terbuka ya, San ya? Kalau yang itu buat racing itu lebih nirus, lebih mepet, dan dia pakai kamera HD biasanya. Orang kan senangnya lihat pakai HD gitu. Kayak kita ini juga, ini pakai GoPro. Kalau buat freestyle mungkin mengutamakan ke kualitas video, bisa pakai GoPro.
Atau yang sekarang bisa juga pakai apa yang kecil-kecil, kamera kecil-kecil gitu. Kalau kita maksimalkan yang ada aja gitu. Kemudian setelah kita itu cuman oh ya, mengenai gear, teman-teman juga banyak yang nanya tentang gear. Yang cocok buat pemula itu apa? Cocok gak cocok itu masing-masing ya, masing-masing. Jadi tiap orang itu bisa beda-beda. Apa yang cocok buat kita belum tentu cocok buat Anda. Bapak tuh silindrisan. Bapak cocoknya pakai ini setelah Bapak coba. Jadi ketika ada teman-teman yang nanya, cocok buat saya apa? Ya nggak tahu. Ya situ coba dulu. Coba dulu punya orang, kalau merasa cocok, ya mungkin itulah yang dibeli. Karena kita juga pernah dulu sembarangan beli, ternyata yang lain nggak pakai. Dan kita terima kasih teman-teman ada yang mau ikutan giveaway kami. Artinya kami tidak perlu menjual produk kita karena kita nggak begitu seneng ya produk kita jual-jual, apalagi yang bekas gitu. Ya dipakai aja lah gitu. Mengenai remote tuh macam-macam juga. Tentukan sejak awal supaya ngirit gitu. Ini remote yang TBS kan, TBS. Kemudian TBS Tango ini. Kemudian ini yang FR Sky. Dan di kita kebanyakan kalau nggak pakai FR Sky itu pakai Fly Sky. Maaf, pakai Fly Sky kayak begini. Tapi kalau Bapak sendiri, kalau menurut Bapak pribadi ya, buat Anda nggak tahu. Menurut Bapak itu paling cocok itu FR Sky. Dan receivernya itu pakai FR Sky XM Plus aja. Itu cukup bukan cukup buat freestyle gitu. Buat racing juga cukup kayaknya itu. Pakai XM Plus aja. XM Plus itu harganya sekitar 200 ribuan. Kalau yang TBS itu sekitar 500 ribuan. Jadi kita lebih murah aja. Lebih murah tapi bisa kita pertanggungjawabkan. Dan kuadnya, drone-nya gitu. Ini drone-nya juga macam-macam ya. Drone-nya itu macam-macam. Kalau buat kita merasa setelah 2 tahun pakai ini paling cocok ini King Kong ET100. Dan teman-teman juga dia bilang King Kong ET100 itu bagus gitu. Kemudian yang ini yang 3 inch kita senang yang Dayton gitu. Kita coba yang lain sebulan rusak. Yang Dayton ini bertahan gitu. Ini kita juga punya yang Dayton mana ya? Ini Dayton. Kebanyakan ini kita FC kita Dayton gitu. Tapi tiap orang bisa beda-beda. Anda mau coba-coba yang lain silakan aja. Kita juga pernah coba pakai T-motor, pakai iFlight, dan cepat rusak. Kalau buat kita cocoknya pakai Dayton gitu. Tapi nggak tahu kalau buat Anda gitu. Kemudian setelah itu, jika ada kejuaraan, ikut kejuaraan San. Itu langkah selanjutnya. Jika ada kejuaraan, ikut kejuaraan. Terlepas dari hadiahnya sedikit atau banyak, jangan mikirin hadiah. Yang penting kita prestasi dulu aja gitu. Kita coba meningkatkan prestasi gitu. Kemudian untuk channel-channel ini, kalau kita pikir sih ya, channel Joshua Barbell, belajar pilah dari playlist yang kira-kira menguntungkan kita aja, yang bermanfaat buat kita gitu. Lihat yang bermanfaat buat kita aja gitu. Jadi kalau kita ngelihat kayak yang pilot-pilot yang kayak tadi Minchan, kemudian Mr. Seal, mereka tuh kan fokus di satu gear kan. Tapi ada juga kalau youtuber kebanyakan kan ngarepin viewer itu kebanyakan mereka dagang gitu, mereka jual produk gitu. Dan kata Joshua Barbell, kita jangan pernah belajar kepada pedagang, atau kata kita jangan pernah belajar kepada orang yang lagi dagang gitu kan. Kita udah sampaikan itu gitu, karena kita kalau kita belajar ke yang dagang, kita bukannya bisa malah disuruh beli. Gitu. Nah itu ya untuk yang penting kita sharingkan gitu. Jadi Anda lihat dari itu, dan kalau menurut kita sih nggak perlu subscribe, Anda pilih aja kira-kira mana yang bermanfaat buat Anda, itu yang Anda pelajari itu. Di Raymond udah lama dia kayaknya nggak aktif gitu, tapi ininya tetap bermanfaat. Dan kami terima kasih sekali pada Raymond, kami belajar ke Raymond. Kemudian MJK juga sama, makasih. Kemudian untuk yang di Indonesia, di negara kita ini ada juga di Rotor Riot nih. Rotor Riot kita ada trick series, kita belajarnya ke trick series, kita coba aja. Dan ingat ya, ketika kita belajar trik, kita mungkin menghancurkan banyak gear gitu, ketahui itu. Makanya kita disarankan pakai simulator, karena pakai simulator kan nggak ada kerusakan. Iya gitu. Kemudian nah untuk di negara kita, karena kita tadi pertama kita harus bisa ngerakit, harus bisa tuning, harus bisa nerbangin. Nah kalau di kita menurut kita ongkus standar FPV ini bagus dia untuk yang rakit tuh kan, banyak dia, lihat aja di videonya gitu. Kemudian cek dub juga ada, kita lihat ininya banyak kok,
tutorial, cuman nggak tahu kenapa beliau sekarang banyakkan bukan drone. Mungkin ini beda haluan, ganti haluan kali. Tapi di Cekdub juga ada tuh tutorial basic main akro, dan kita untuk yang bahasa Indonesia bisa ke dia. Dan kalau yang untuk yang kita juga berusaha mengisi kekosongan yang kira-kira belum dijelaskan orang, kita berusaha jelaskan. Teman-teman bisa lihat di playlist kita gitu San. Nih ini kan ada tutorial merakit drone misalnya ini ya, tutorial merakit drone gitu. Ini bisa teman-teman bisa ngelihat ke sini ke tutorial kita gitu. Itu cuman kita kalau nggak salah trapeze spin ada tuh, ada ini rebuild ini buat yang tutorial merakitnya. Ini rebuild TB Source One. Ini maaf loading, ini internetnya lagi jelek. Itu cara mengatur putaran motor, cara bind receiver, cara merakit drone, merubah putaran tanpa bel heli dengan bel heli, itu bisa kita lihat di situ gitu. Kemudian untuk yang tutorial akronya ada juga di playlist kita. Pokoknya keywordnya cari di playlistnya aja nih, playlist. Di playlist kita belajar drone, tip belajar drone ada tuh kan untuk tip-tipnya. Kemudian nah ini tutorial akronya kita juga udah pernah bikin, tapi yang belum dibikin orang gitu, atau kita mengisi yang kira-kira ada yang kurang jelas gitu. Kita yang tripod spin, kita lihat teman-teman banyak yang belum bisa tripod spin, bisa dilihat di video kita gitu. Video yang bagus kan ketika tanpa komunikasi pun jelas untuk yang nontonnya gitu. Jadi intinya buat buat teman-teman yang lagi belajar akro ini drone dengan menggunakan akro, ketahui bahwa belajar drone ini mahal kan. Ini hobi mahal. Yang bilang hobi ini murah, kita pikir dia nggak ngelihat ke daya beli masyarakat kita. Drone ini adalah hobi yang mahal, dan ketika kita belajar mode akro, maka kita harus harus siap menghadapi kemungkinan crash. Crash itu artinya adalah kerusakan gear kan. Kita harus siap untuk membeli produk gitu. Itulah makanya kita memandang bahwa hobi ini adalah hobi mahal, dan kita sudah memilih jalan itu, jalan yang tersulit, jalan yang paling terjal dan berliku gitu kan. Atas masukan teman-teman terima kasih gitu. Kita akhirnya bisa menguasai sedikit lah menguasai gitu. Dan sekali lagi kita sharingkan kepada teman-teman resumenya untuk bisa belajar drone akro dengan mode akro. Yang pertama itu harus bisa ngerakit, bisa tuning, dan kemudian harus bisa nerbanginnya. Nerbanginnya pakai simulator San. Pakai simulator dulu. Itu vital gitu. Jangan nggak pakai simulator. Berapa lama waktunya? Untuk satu manuver 4 bulan. Satu manuver. Jadi kalau 10 manuver yang kita pelajari 4 kali 10 aja. Berapa bulan San? 40 bulan. 40 bulan itu sekitar berapa? 4 tahun kurang, ya kan? Jadi benar kata Bobby FPV, 4 years gitu. Jika Anda bisa lebih cepat dari kami, berarti kami sukses. Karena harapan Anda, kami lebih jelek dari Anda. Anda lebih bagus dari kami. Itu harapan kami. Sharing kami adalah tujuannya itu. Bukan hanya drone, tapi bidang lain. Anda semua bisa lebih bagus dari kami. Itu intinya. Terima kasih atas perhatiannya. Awesome, San? Awesome.